Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febri, 17133031. di 3 akuntansi Universitas Negeri Padang. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah statistika, itu bab 4 tentang ukuran penyebaran. Itu langsung saja. Statistika untuk Ekonomi dan Keuangan Modern SI 3 buku 1 Suhardi Purwanto. Langsung saja. Bab 4 ukuran penyebaran. Bagian 1 ukuran penyebaran. Range, deviasi, rata-rata. Kita akan bahas tentang range, deviasi, rata, varian, dan deviasi standar untuk data tidak berkelompok dan berkelompok. Dan pengantar. Penyebaran adalah suatu ukuran baik parameter atau statistik untuk mengetahui seberapa besar penyimpangan data dengan nilai rata-rata hitungnya. Ya, ukuran penyebaran membantu mengetahui sejauh mana suatu nilai menyebar dari nilai tengahnya semakin kecil semakin naik. Dan ukuran penyebar data adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa besar nilai-nilai data berbeda atau bervariasi dengan nilai ukuran pusatnya, atau seberapa besar penyimpangan nilai-nilai data dengan nilai pusatnya. Dan selanjutnya, penggunaan ukuran penyebaran. Pada akhir tahun 2012 terdapat 11 operator seluler dengan total jumlah pelanggan 385 juta. 2. Rata-rata tingkat inflasi Indonesia selama tahun 2014 sampai dengan 2012 adalah 7,3% per tahun. Rata-rata harga saham untuk 13 perusahaan pertama pada bulan November 2012 besar 5.624 per saham. Beberapa bentuk ukuran penyebaran. 1. Rata-rata sama, penyebaran berbeda. Ya, kita perbesar, kita zoom biar lebih jelas tabelnya. Kita sorry. Kok harinya kemana? Saya tekan ya. Kita zoom. Temuan ekonomi negara berkembang tahun 2004 dan temuan ekonomi negara maju tahun 2016. Inilah grafiknya. Kemudian beberapa bentuk ukuran penyebaran. 2. Rata-rata berbeda dengan penyebaran berbeda. 3. Rata-rata berbeda dengan penyebaran sama. Rata-rata berbeda tapi penyebarannya sama. Rata-rata berbeda dengan penyebaran berbeda. Rata-ratanya berbeda, penyebarannya juga berbeda. Dan range. Range adalah nilai terbesar dikurang nilai terkecil. Range. Range adalah sebuah gabungan dari beberapa macam sel yang telah dipilih dari beberapa macam kolom dan juga garis. Sebuah range juga memiliki sebuah alamat. Kemudian untuk membaca nama awal dari sel adalah A1 dan pada bagian nama akhir di range adalah D4. Ini contoh. Tabel sudah berisi nilai Indonesia, Thailand, Malaysia, negara. Kemudian tertinggi, terendah, rank atau jaraknya, keterangan rank atau jarak. Ini cara mendapatkan jarak. Tertinggi Indonesia 17,11, terendahnya 2,78. Kemudian cara mendapatkan hasil atau jaraknya 17,11 dikurang dengan 27,8 dapatlah range-nya 14,33. Kemudian nilai tertinggi pada Thailand 5,47 dan nilai terendah min 0,85. Itu 5,47 dikurang
dikurang dengan min 0,85, hasilnya 6,31, rank dari Thailand. Kemudian nilai tertinggi dari Malaysia 5,44 dan nilai terendahnya 0,58. Lalu dapat hasilnya yaitu nilai tertinggi dikurangi dengan nilai terendah. Jadi dapatlah hasilnya rank dari Malaysia 4,86. Kemudian deviasi rata-rata. Deviasi rata-rata, definisi rata-rata hitung dari nilai mutlak, deviasi antara nilai data pengamatan dengan rata-rata hitungnya. Saya tambahkan, deviasi adalah rata-rata jarak antara nilai data menuju rata-ratanya. Rumus MD kurang sigma X kurang X tan kurung per N. Selanjutnya, contoh deviasi rata-rata. MD dikurang sigma dan X kurang X tan kurung per N. Ini contohnya tahun. Ini pada tabel berisi tahun X kurang X dan nilai mutlak. Tahun 2012 X-nya 1,74. Dan X kurang X 0,12. Dengan 0,12. Nilai mutlaknya 0,12. 2003 X-nya 2,02. Dan X kurang X-nya 0,4. Dapat nilai mutlaknya 0,40. 2014 X-nya 3,29. X kurang X-nya 1,47. Nilai mutlaknya 1,47. 2015 2,64 X-nya dan X kurang X-nya 1,02. Nilai mutlaknya 1,02. 2016 X-nya 3,03. X kurang X-nya 1,41. Nilai mutlaknya 1,41. 2017 X-nya 2,80. X kurang X-nya 1,18. Supaya nilai mutlaknya 1,18. Dan 2018 X-nya 0,07. X kurang X-nya min 1,55. Supaya nilai mutlaknya 1,55. Dan 2019 X-nya min 3,47. X kurang X-nya min 5,09. Nilainya 5,09. 2010 X-nya 3,01. X kurang X-nya 1,39. Nilainya 1,39. 2011 1,63. X kurang X-nya 0,01. Nilainya 0,01. 2012 1,25. X-nya X kurang X-nya min 0,37. Nilainya 0,37. Jumlah. Ini rumus jumlahnya. Sigma X sama dengan 17,81. Ini sigma X. Kemudian nilai mutlaknya nih sigma X kurang X itu 14,01. Rata X, cari X nih. Sigma X per N sama dengan 1,62. Dan ini rumusnya sigma X kurang X per N hasilnya 1,27. Selanjutnya varian. Varian adalah rata-rata hitung dari deviasi kuadrat setiap data terhadap data hitungnya. Ini rumusnya dengan sigma X kurang U kurung 2 per N. Contoh varian. Ini rumusnya ini yang tadi. Contoh variannya 2012 X-nya 4,50. X kurang U-nya min 1,08. Kemudian dapat hasilnya X kurang U kurung kali dengan 2 hasilnya 1,18 nih. 4,50 dikurang dengan min 1,08 kemudian dikali 2 hasilnya sini.
2003 4,78, X-nya kurang dengan min 0,80, representasinya 0,65. 2004 X-nya 5,03 dikurang dengan min 0,55, representasinya 0,31. 2015 5,69 dan kurang dengan 0,11, representasinya 0,01. Selanjutnya 2016 X-nya 5,50 dikurang dengan min 0,08 kali 2, representasinya 0,01. 2017 6,35 0,75, representasinya 0,59. 2018 X-nya 6,01 dan kurang dengan 0,43 kali 2, representasinya 0,18. 0,91. Yang 2010 6 X-nya 6,02 dikurang dengan 0,64 dan representasinya 0,40. 2011 begitu, X-nya 6,49 kurang dengan 0,91, representasinya 0,82. 2012 6,23 kurang dengan 0,3, 0,4. Jumlahnya sigma X sama dengan 61,43. Jumlah X, jumlah yang sigma X kurang U kurung 2 dengan 5,47 rata-ratanya sama dengan sigma X per N pasnya 5,58. Ini sigma X kurang U kali 2 per N pasnya 0,5. Ini standar deviasi. Deviasi adalah akar kuadrat dari varian dan menunjukkan standar penyimpangan data terhadap nilai rata-ratanya. Deviasi rumusnya dengan sigma kurung X kurang U kurung 2 per N. Contoh, jika varian 44,47 maka standar deviasinya adalah 44,7 dengan 6,67. Selanjutnya ukuran penyebaran data berkelompok definisi range. Range adalah selisih antara batas dari kelas tinggi dengan batas dari kelas rendah. Contoh, range 36853 kurang 3850. Itu range-nya 33 jarak gitu. Ini kelas, ini tabel di kolom tersedia kelas ke interval jumlah frekuensi. Ya. Selisih antara batas dari kelas tertinggi dengan batas bawah dari kelas terendah. Ini tertingginya 36,853, terendahnya 3850 dikurang range-nya 33,3. Selanjutnya deviasi rata-rata. Rumusnya MD sama dengan sigma Fx kurang sin per N. Ini deviasi rata-rata. Ini pada tabel. Pada kolom terdapat interval nilai tengah F kali X kurang X tan, Fx kurang X tan. Kemudian ini lihat sini. Dan masukkan ke rumus F kali X dengan 261.814 F equal X. Kemudian sigma F X kurang X dengan 154.463,4. Ini hasil dari ini. Selanjutnya X dengan sigma Fx per N itu 261.18, N-nya 20. N-nya 20 nih, jumlah dari F N 20 dengan 13.090,90. Dan median sama dengan sigma Fx kurang X tan per N dengan 154,4 per 20 dengan 1723,17.
Varians dan standar deviasi data berkelompok. Varians rata-rata hitung deviasi kuadrat setiap data terhadap rata-rata hitungnya. Rumusnya S2 S pangkat 2 dengan sigma f x kurang x sin dan burung kali 2 per n kurang 1. Standar deviasi akar kuadrat dari varians dan menunjukkan standar penyimpanan data terhadap nilai rata-ratanya. Rumusnya x kedua dengan sigma f x kurang x dan kali 2 per n kurang 1. Ini contohnya. Jadi varians x rumusnya ini yang tadi s pangkat 2 dengan a f x kurang x dan kali 2 per n kurang 1. A nya ini 1647 0,66 997,8 dan ini hasilnya dari ini di atas ini per n nya 20 dikurang dengan 1 pelasinya segini 86.987.736,73. Standar deviasinya rumusnya ini ini yang tadi hasilnya yang tadi dengan 9.310,62. Ukuran penyebaran relatif koefisien rumusnya LA kurang LB per LA tambah LB kali 100. Contoh ring pertumbuhan ekonomi Indonesia 6,49 kurang 45 per 6,49 tambah 6,45 kali 100, yaitu deflasinya 18%. Jadi jarak nilai tertinggal harga saham adalah 18%. Koefisien defisi rata-rata rumusnya MD per X kali 100. Contohnya pertumbuhan ekonomi negara maju 1,27 per 1,62 kali 100 sama dengan 0,78%. Jadi penyebaran pertumbuhan ekonomi dari nilai tengahnya sebesar 0,78%. Bandingkan di Indonesia yang sebesarnya 0,11%. Dan ukuran penyebaran relatif. Koefisien standar deviasi rumusnya KSD sama dengan X per X kali 100%. Contohnya pertumbuhan ekonomi negara maju 1,124 per 2,61 kali 100. Inflasinya 2,32%. Jadi koefisien standar deviasi pertumbuhan ekonomi negara maju besar 2,30% bandingkan Indonesia yang cuma 0,15%. Selanjutnya teorem Chebyshev. Untuk suatu kelompok data dari sampel tabulasi, minimum proporsi nilai yang terletak dalam angka standar deviasi data itu nilai sekurang-kurangnya 1 kurang per K2. K merupakan konstanta nilainya lebih dari 1. Hukum empiris. Untuk distribusi simetris dengan distribusi frekuensi berbentuk lonceng diperkirakan 60% data berada pada kisaran rata-rata hitung tambah 1 kali standar deviasi X tambah 1S. 90% data berada pada kisaran rata-rata hitung tambah 2 kali standar deviasi X tambah 2S. Semua data atau 99,7% akan berada pada kisaran rata-rata hitung tambah 3 kali standar deviasi X tambah 3S. Selanjutnya diagram poligon hukum empiris. Ini diagram poligon. 80%, 10%, 3%, 3S, 2S, min 2S, 1S, 1S, 2S, 3S. Dan ukuran penyebaran. Kita akan bahas tentang ukuran penyebaran lain, tren interkuartil dan divisi kuartil. Dan ukuran penyebaran lainnya, tren interkuartil rumusnya kuartil ketiga kurang kuartil 1 tambah kuartil 3 kurang kuartil 1. Divisi kuartil rumusnya kurung kuartil 3 kurang kuartil 1 kurung per 2. Jarak persentil rumusnya P90 kurang P10. Jadi, ukuran kecondongan dan keruncingan atau skewness dan kurtosis. Dan ukuran kecondongan. Ini kurva simetris, kurva condong positif lebih ke kiri, kalau condong negatif lebih ke kanan. Rumus kecondongan SK dengan U kurang MO per atau SK 3U D per. Selanjutnya
contoh soal ukuran kecondongan. Contoh soal ini kita lihat sama-sama. Yang menunjukkan data harga 53 jenis mobil Daihatsu 2013 Daihatsu bab 2,5. Dapat diketahui mediannya 38,11 modus 1,7 rata-rata dan standar deviasinya 29 tentang devisi kecondongannya. Sen rumusnya SK kecondongan M kurang MO per S 155,9, M nya 57,9, modusnya dan S nya 20,9, standar deviasi hasilnya min 0,096 dan SK dengan 3 M kurang MD per S. SK rumus 3 kurung 155,9 rata-ratanya dikurang dengan 158,11, mediannya per 20,9, hasilnya min 0,035. Jadi kedua nilai SK tersebut terdapat bahwa keduanya adalah negatif. Jadi kurva condong negatif ke kanan. Hal ini disebabkan adanya nilai sangat kecil sehingga menurunkan nilai rata hitungnya angka 0,06 dan 0,5 menunjukkan dengan 0, sehingga kurva tersebut condongan tidak terlalu besar atau negatif kurva normal. Ya, ini kurang keruncingan, rumus keruncingan itu kurang N sigma X U kurung ke4 O4. Ini contoh soal ukuran keruncingan adalah pertumbuhan ekonomi beberapa negara Asia tahun 2012, hitung koefisien keruncingannya. Ini Cina sampai ke Cina, Hong Kong, Indonesia, Kamboja, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, Vietnam, dan ini sudah ada dan cara mencarinya. Ya. Oke. Kita lihat ya, contoh soal ukuran keruncingan. Ini ada tabel, ada kolom yang berisikan X kurang U kali 2, X kali 4. Ini lihat data sigma X kurang U dengan 18,20 ini. Standar deviasinya, rumusnya sigma X kurang U kali 2 per N. Itu kita masukkan, hasilnya 2,34. Ya, ini rumusnya adalah 1 per 10 N10 15. Ini 51,86 per 32% 1,72. Jadi nilai A nya A4 sama dengan 1,72 dan lebih kecil dari 3. Maka kurvanya termasuk pelatih kurtik. Selanjutnya penggunaan data ukuran penyebaran dengan Microsoft Excel. Langkah masukkan data set Microsoft Excel misalnya di kolom A baris 2 sampai 9. Lakukan operasi dengan formula @stdef kurung A2 2 A9 di kolom baris ke-10 dan tekan enter. Hasil standar deviasi akan muncul pada set tersebut. Inilah contoh. Ini formulanya ini ya, stdef di kolom A baris ke-10, kolom A baris ke-10. Gitu. Sampai situlah penjelasan dari saya. Mudah-mudahan video ini berguna bagi teman-teman yang menonton ataupun bagi orang lain, dan termasuk bagi diri saya sendiri supaya lebih mengerti dan lebih giat belajar. Jika ada salah kata mohon dimaafkan, saya juga masih dalam proses belajar. Dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.